Teater Sanggar Prativi Jakarta dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio. Tanah Semenanjung. Gila itu Wong Agung Wilis yang dulu pernah dikatakan Mangku Ningrat. Ternyata dia masih hidup. Pardon. Kenapa bisa begitu, hei? Terhadap pribumi biadab kita orang bisa kalah. Mereka punya berdiri dari mana? Naskah ditulis oleh J.F.R. Sarjono, diolah dari novel trilogi Putu Prabadarana. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Dalam episode kelima ini dengan judul Tuturan Bencana. Ketika Dewa Raket datang lagi ke puri tempat tinggal Wilis bersama istri keduanya, saatnya hampir tengah malam. Selama 20 hari 20 malam semenjak kembali dari bertempur di Bali bagian timur, perasaan Wilis senantiasa diliputi kegelisahan karena teringat akan nasib para kaula Blambangan tanpa kehadirannya. Rasa kesal terhadap Sri Prabu Cokorde Dewa Agung yang telah ingkar janji kepadanya nyaris tidak terkendalikan. Andaikan Gusti Ayu Ratih tidak pandai merayu untuk memadamkan kobaran amarah yang seakan membakar dadanya. Malam ini, kedatangan Dewa Rake ke Puri Wilis bukannya untuk menurunkan titah Sri Baginda, melainkan untuk menyampaikan berita penting yang perlu didengarnya. Berita apa yang mengerikan itu, Yang Mulia? Jangan terlalu keras, Wong Agung. Saya khawatir adik saya akan mendengar pembicaraan kita. Meskipun sedang dalam keadaan tidur, dia memiliki pendengar yang sangat peka. Dia pasti akan terbangun dan sangat kaget mendengar berita ini. Ya. Tentang apa, Tuan Patih? Tentang wabah penyakit yang melanda para kaula Mengwi, Yang Mulia. Bahkan beberapa dari kerabat istana pun sudah tertulari penyakit. Keadaannya menjadi semakin gawat, Yang Mulia. Tuan Patih. Oh, kok malah Yang Mulia tertawa? Ini adalah masalah yang gawat, Yang Mulia. Ya. Saya tahu, Tuan Patih. Shh, jangan keras-keras. Nanti adik saya terbangun. Tidak apa-apa. Tuan Patih tidak perlu cemas. Loh, bagaimana saya tidak cemas? Adik saya akan pingsan jika ikut mendengar pembicaraan kita tentang masalah yang gawat ini. Tetapi setelah dia menjadi istri saya, kebiasaan kagetnya sudah sembuh, Tuan Patih. Oh, syukurlah kalau begitu, Yang Mulia. Berarti dia sudah menjadi orang yang berjiwa tabah. Tidak seperti sebelum menjadi istri Yang Mulia. Apalagi ketika dia masih kecil. Penakutnya bukan main dan cengeng. Tersentuh sedikit saja kulitnya, dia menangis semau-maunya. Ya, mungkin karena kedua orang tua saya sangat memanjakannya. Sehingga perasaannya tidak pernah terlatih untuk menerima hal-hal yang menyakitkan. Ya, sekali lagi, syukurlah. Jika dia memang benar-benar sudah sembuh dari penyakit suka kaget itu, saya senang sekali. Tuan Patih, apakah sudah diketahui penyebab timbulnya wabah penyakit itu? Iya, menurut laporan beberapa orang yang mengerti seluk-beluk penyakit, katanya wabah ini disebabkan oleh mayat-mayat para prajurit yang dulu bertempur di Bali bagian timur. Oh, apakah pemerintah Mengwi belum menugaskan beberapa orang untuk mengambil mayat-mayat para prajurit kita, kemudian dibakar? Sudah, Wong Agung, sudah. Bahkan mayat-mayat prajurit lawan pun sudah diambil oleh para petugas dari pemerintahan Lombok.
Tetapi mungkin ada satu atau dua yang tidak sempat ketahuan karena tertindih reruntuhan tembok benteng yang roboh terkena tembakan meriam. Satu mayat saja jika sudah membusuk, cukup untuk menjadi sumber kuman penyakit. Lalu lalat-lalat berdatangan hinggap di tubuh yang sudah membusuk itu. Kemudian terbang kemana-mana dan hinggap di makanan yang akan disantap manusia. Yang Mulia Wong Agung bisa membayangkan bagaimana jadinya bila makanan yang sudah dilepoti kuman penyakit itu dimakan oleh manusia. Ya, saya bisa membayangkan. Orang yang memakan makanan itu pasti jatuh sakit tentunya. Jelas, Wong Agung. Nah, lalu apa tindakan Sri Prabu untuk memberantas wabah ini? Yang sudah dilaksanakan oleh Sri Prabu adalah memanggil para Brahmana kerajaan dan memerintahkan mereka supaya berdoa dan membakar dupa. Kami percaya bahwa wabah penyakit ini akan segera punah. Upaya itu tidak cukup, Tuan Patih. Tetapi mereka adalah Brahmana-Brahmana pandai dan kesaktian mereka tidak diragukan lagi, Yang Mulia. Ya, saya percaya, Tuan Patih. Berdoa guna memohon pertolongan dan kesembuhan kepada Yang Maha Suci memang sangat perlu. Tetapi sebaiknya dibarengi dengan upaya mencari obat. Upaya dan berdoa adalah dui tunggal yang tidak terpisahkan. Upaya tanpa disertai doa adalah perbuatan mengabaikan kuasa Yang Maha Suci. Padahal semua kegiatan manusia yang baik dan dengan tujuan yang baik pula adalah demi keluhuran Yang Maha Suci. Sebaliknya, doa tanpa upaya tidak jarang mengandung maksud memasabodohkan masalah kepada Yang Maha Suci. Di samping kita sebenarnya malas bekerja dan berupaya, Tuan Patih. Kau terbangun, Dinda. Aku memang belum tidur, Kanda. Belum tidur? Iya. Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Iya, ada. Apakah kau merasa cemas akan terkena wabah penyakit? Kanda, sebagai manusia biasa, aku tidak berbeda dengan siapapun. Bukankah suatu kewajaran bila aku juga merasa cemas akan terkena wabah penyakit? Ya, kau benar. Itu memang suatu kewajaran. Dalam hati kecilku pun sebenarnya aku juga khawatir bahwa wabah penyakit ini akan singgah pula di tubuhku. Ya, entahlah kapan. Aku tak bisa memastikan. Tetapi aku selalu berupaya agar terhindar dari serangan wabah ini, sambil berdoa guna memohon perlindungan Yang Maha Suci. Aku juga, Kanda. Semoga tidak jatuh sakit. Apakah kau tadi mendengar percakapanku dengan kakakmu? Iya, aku mendengar. Meskipun secara samar-samar. Kalau tidak salah, pembicaraan itu berkisar masalah wabah penyakit dan penyebabnya. Benarkah itu, Kanda? Itu benar, Dinda. Dan cukup menggelikan. Kakakmu khawatir bila kau ikut mendengar pembicaraan ini. Kata beliau, kau adalah wanita yang berperasaan terlalu halus, sehingga jiwamu pun terguncang bila mendengar hal-hal yang meresahkan. Apakah benar begitu, Rati? Iya, benar, Kanda. Tetapi sekarang tidak lagi. Dan bila aku teringat akan kebiasaanku mudah takut, mudah sedih dan bingung, aku menjadi malu sendiri, Kanda. Mengapa, Rati? Aku takut dikatakan orang manja, orang cengeng dan lemah. Sehingga secara tidak langsung aku menimbulkan kesulitan bagi orang lain yang hendak bergaul dengan aku. Oleh karena itu, aku mulai belajar tabah dan berusaha keras untuk berdiri di atas perasaanku. Lalu berhasil? Kanda bisa melihat sendiri, bukan? Aku berhasil. Karena kelemahanku selama ini bukan disebabkan kelemahan badaniku. Tubuhku sehat dan sempurna. Oleh karena itu, rasa dan jiwaku pun seharusnya sehat dan sempurna. Syukurlah, Dinda. Aku ikut senang. Apakah Kanda masih memikirkan mangkatnya Rakanda Prabu Mangkuningrat? Ya, masih. Tetapi aku tak bisa berbuat apa-apa, Rati. Semuanya adalah karena ulah beliau sendiri. Aku memang sempat meneteskan air mata ketika aku mendengar bahwa Kanda Mangkuningrat dan Sutawijaya dijatuhi hukuman mati. Juga ke-79 orang lainnya yang mendukung Karsa Kanda Prabu. Itulah yang menyebabkan aku sulit tidur, Kanda. Jadi, apakah kau khawatir bila aku masih terus memikirkan dan bahkan merasa sedih karena meninggalnya Kanda Prabu? Benar, Kanda. Larut dalam berpikir dan bersedih bisa membuat tubuh Kanda menjadi lemah.
sehingga mudah terkena penyakit. Oleh karena itu, Kanda perlu menguasai gejolak perasaan Kanda. Ya, betapapun sesat niat dan tindakan Kanda Prabu, beliau adalah tetap saudara sekandungku sendiri, Ratih. Jadi, adalah wajar bila aku merasa kehilangan beliau. Sedih, tetapi tidak terlalu. Iya, itu yang kuharapkan, Kanda. Asap dupa mengepul di setiap pura Mengi, bahkan juga di pura-pura di seluruh pulau Bali. Bunga-bunga sesaji menghias pura-pura itu maupun tiap-tiap perempatan jalan. Para brahmana, resi dan pandita tidak henti-hentinya mengucapkan doa dan mantra guna memohon kesembuhan kepada Sang Maha Pencipta alam bagi orang-orang yang terlanda penyakit. Sri Maha Prabu Cokorde Dewa Agung sangatlah prihatin atas derita yang disandang sebagian besar kaula Mengwi maupun oleh beberapa kerabat istana. Kala itu, yakni saat mentari hampir menapak puncak kubah langit, puluhan brahmana tampak silih berganti datang untuk menghadap Sri Prabu, atau sebaliknya sedang dalam perjalanan meninggalkan Siti Hinggil Istana Mengwi. Siapakah nama Bapak Resi yang menghadap saya paling akhir ini? Nama hamba adalah Ide Bagus Gola, Sri Prabu. Terima kasih. Saya sudah sering mendengar nama Bapak Resi, namun belum pernah bertemu muka. Hamba pun baru sekali ini menghadap Paduka. Tiada lain hanyalah atas izin dan perkenaan Paduka. Iya. Hamba Sri Prabu. Baiklah Bapak Resi. Dan saya berharap agar kehadiran Bapak Resi yang baru sekali ini bisa mengubah suasana yang cukup mencekam hati seluruh warga Mengwi. Sri Prabu, apakah arti hamba sebagai seorang manusia yang banyak memiliki kekurangan? Niat mengubah suasana tidaklah mudah, apalagi bila kenyataan ini adalah kehendak Sang Maha Pencipta. Dalam suasana seperti ini, saya tidak memerlukan sikap merendah Bapak Resi. Yang mulia harus berbicara sebagaimana adanya. Ampun Sri Prabu, bukan maksud hamba hendak merendah, melainkan hendak mengaturkan kenyataan perihal kemampuan terbatas yang hamba miliki. Peristiwa berjangkitnya wabah ini terlalu besar dan berat bagi kemampuan hamba. Apakah yang mulia tidak mau mencoba? Sri Prabu, sebelum hamba menghadap Paduka, hamba telah berbuat atas kehendak hamba sendiri untuk mencoba mengusir wabah penyakit ini. Namun sayang, usaha hamba ternyata gagal, Sri Prabu. Apakah karena besar dan beratnya peristiwa itu? Hamba Sri Prabu. Sesungguhnya saya belum memahami apa yang Bapak Resi maksudkan dengan besar dan berat itu. Nah, bisakah yang mulia menjelaskannya? Sri Prabu, yang besar dan berat itu bukan ganasnya wabah penyakit ini, melainkan sumber penyebabnya. Tidakkah sudah jelas bahwa yang menjadi sumber penyebabnya tiada lain adalah mayat-mayat yang membusuk, yang dimungkinkan tertindih reruntuhan tembok benteng, sehingga terlewati ketika diadakan pengambilan dari medan laga. Itu adalah pendapat orang-orang pandai selain hamba, Sri Prabu. Menurut hemat hamba, sepandai-pandainya manusia, masih ada kemungkinan untuk salah. Ini berarti bahwa pendapat beberapa orang pandai yang telah lebih dulu menangani wabah ini adalah belum benar. Baiklah kalau begitu Bapak Resi. Mungkin pendapat yang mulia Bapak Resi yang paling benar. Oleh karena itu, saya sudah tidak sabar lagi untuk segera mendengar pendapat yang mulia. Bukan maksud hamba untuk menjunjung pendapat hamba sebagai yang paling benar, Sri Prabu, melainkan upaya hamba untuk mengaturkan kenyataan yang sebenarnya. Sudah Bapak Resi. Saya sudah terlalu letih duduk di kursi singgasana ini sejak tadi, hanya untuk mendengar pendapat-pendapat puluhan brahmana yang menghadap saya. Saya tidak mau waktu saya terbuang percuma, dan badan saya semakin diperletih oleh upaya yang mulia untuk selalu merendah. Nah, oleh karena itu, silahkan yang mulia segera mengutarakan pendapat yang mulia. Hamba Sri Prabu, sebenarnya dan jika tidak salah... Kenapa yang mulia masih perlu mengatakan jika tidak salah?
Apakah Yang Mulia masih hendak berputar-putar sehingga memusingkan kepala saya hanya untuk maksud merendahkan diri? Tetapi sebenarnya orang lain yang Bapak Resi anggap lebih rendah, begitu? Bukan itu maksud hamba, Sri Prabu. Bukan itu. Ya. Jika memang benar-benar bukan, kenapa Yang Mulia perlu ke sana dan kemari dulu, lalu bersikap merendah, tetapi mencela pendapat orang lain? Tidakkah itu cukup memusingkan kepala? Hamba, Sri Prabu. Kenapa malah aku sendiri yang membuang-buang waktu? Silakan, Bapak Resi. Sri Prabu, yang menjadi sumber penyebab wabah penyakit ini tidak lain adalah arwah Prabu Mangkuningrat. Arwah Mangkuningrat? Hamba, Sri Prabu, juga arwah Sutawijaya putra beliau, maupun arwah ke-79 pendukung beliau yang paduka hukum mati. Akhirnya, penuturan Yang Mulia Bapak Resi bermuara pada arwah-arwah yang telah saya hukum mati. Ya. Agaknya pendapat Bapak Resi ada benarnya. Ya. Hamba duga arwah-arwah itu marah dan tidak terima paduka hukum mati. Sekarang ini mereka mengamuk, melampiaskan rasa dendam mereka, Sri Prabu. Gila. Ternyata Mangkuningrat dan semua pendukungnya itu tidak mengakui kesalahan mereka. Kalau begitu, apa yang sebaiknya kita lakukan, Bapak Resi? Untuk sementara, hamba belum mempunyai pendapat, Sri Prabu. Hamba mohon waktu untuk berpikir. Baiklah, Bapak Resi. Saya beri waktu. Ada apa, Gusti Agung Gada? Lampar. Hamba Gusti. Jangan panggil aku dengan sebutan Gusti. Tuan saja sudah cukup. Baik, Tuan. Ada apa Tuan memanggil hamba? Apakah kau masih bersedia untuk bertempur? Bertempur, Tuan? Ya, bertempur. Karena hamba adalah seorang prajurit yang pekerjaannya tiada lain untuk bertempur. Ya, tentu saja hamba bersedia, Tuan. Bagus. Saudara pendengar, siapakah sesungguhnya musuh yang akan dihadapi Agung Gede? Jawabannya, silakan mengikuti kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.